Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bersamaan dengan nikmat Allah di pagi hari ini, lumayan sedikit sejuk dan dingin, namun suasana ini menambah begitu terasanya rahmat Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada kita semuanya, yang terkadang mungkin kita melupakannya, terutama bagi diri saya pribadi. Semoga saja kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Syukur dan sabar menjadi baju-baju kita dalam menapaki langkah kehidupan kita di sisa umur kita di dunia ini, sehingga nantinya kita bisa menutup kehidupan kita di dunia dengan penutupan yang terindah. Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala kita sudah meninggalkan dunia ini menuju pada alam yang lain. Disitulah semakin dekat kita untuk berjumpa dengan baginda Nabi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah diri yang hina dan penuh dosa ini pantas untuk berjumpa dengan Nabi? Mengingatkan pada diri saya pribadi, semoga saja di sisa-sisa umur hidup kita di dunia ini kita bisa memantaskan diri kita agar bisa pantas untuk berjumpa dengan baginda Nabi, dengan amal yang baik yang selalu kita upayakan, dengan zikir kepada Allah, tasbih, tahlil, tahmid, takbir yang menghiasi lidah kita, hati kita, kerongkongan kita, dengan sholawat kepada baginda Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga semua amalan yang baik ini sekali lagi menjadikan diri kita menutup dalam kehidupan di dunia ini dengan penuh keindahan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian pada pagi hari ini mungkin sedikit agak merinding, terutama bagi istri saya sendiri. Tadi ketika saya mau berangkat, sempat dia membaca tentang tema kajian pada pagi hari ini, kematian yang terindah. Saya melihat ada rasa kekhawatiran, tapi ketika itu saya bahagia. Ternyata saya selalu diharapkan. Takut kehilangan saya, berarti ia mencintai saya. Meskipun tak terungkapkan oleh kata, namun sebagai seorang yang memiliki ikatan hati bisa merasakan hatinya. Cie. Seolah-olah bertanya kepada saya, temanya medeni wong. Atau dengan ungkapan yang lain, jangan mati dulu lah. Anak-anak kita masih kecil. Lah engko nek awakmu mati terus anak limu sing ngurusi sapa? Sing nganter ke sekolah siapa? Yang membiayai sekolahnya siapa? Dan lain sebagainya. Adalah sebuah kekhawatiran, pertanyaan yang wajar bagi manusia. Tapi memang itulah hakikat hidup. Kita memang harus
mati. Karena kita hidup. Karena syarat mati bukanlah sakit. Terbukti saudara-saudara kita yang ada di Gunung Semeru barusan kemarin, apakah mereka sakit dulu gitu di rumah sakit? Ternyata banyak yang meninggal tatkala sedang berada di kebun atau berada di dalam rumahnya sedang asik-asiknya bersama dengan keluarga, tapi tiba-tiba mati itu. Tapi syarat kematian tidak harus sakit. Dan syarat kematian tidak harus tua. Banyak yang di sana juga mati. Bahkan yang muda-muda ketika sedang nambang pasir, ketika sedang bekerja dan lain sebagainya, mati. Syarat kematian bukanlah sakit, syarat kematian bukanlah tua, tapi syarat kematian adalah hidup. Kita hidup, maka kita pasti akan mati. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kita yang terbaik amal ibadahnya. Pertanyaannya adalah, apakah Allah itu membutuhkan ujian sehingga akan tahu mana yang terbaik, mana yang tidak? Bukan. Allah tidak butuh itu. Tapi ini adalah sarana bagi kita sebagai manusia yang memiliki fisik, yang memiliki hati, yang memiliki rasa, agar kesabaran, ketakwaan, keimanan itu tetap ada di hati kita. Tatkala kita nanti sampai di penghujung kehidupan, sampai di akhir nafas yang terakhir, kalimat La ilaha illallah itu yang kita ucapkan dengan penuh kesadaran, dengan penuh keimanan. Kalimat yang pertama kita dengarkan di telinga kanan kita tatkala ayah kita, abi kita, abah kita, meskipun dulu mungkin kita tidak sadar, tapi kalimat itulah yang pertama kali terdengar oleh telinga, mengendap dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tatkala kita akan meninggalkan dunia ini, kita tutup juga dengan kalimat yang sama, La ilaha illallah. Hingga saudara-saudara kita tatkala sedang berada di samping kita, tatkala kita sedang sakatul maut, kita mungkin tidak sadar, kita tidak tahu banyak saudara, banyak keluarga yang ada di sekeliling kita. Hanya ucapan, hanya kalimat yang mereka berikan, yang mereka tuntun, yang mereka talqin kepada kita, agar kita bisa husnul khatimah, agar kita bisa meninggal, bisa mati dalam keadaan yang terindah. Bukan dengan emas intan permata, bukan dengan kemewahan, bukan dengan banyaknya harta, tetapi kematian yang terindah hanya dengan satu cara, biqauli La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah,
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, alangkah bahagianya jiwa kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ruh sudah tercerabut dari raga ini, dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i, kembalilah engkau kepada Tuhanmu yang telah meridhoimu. Masuklah engkau ke dalam surga, surga yang penuh dengan keabadian, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita semuanya di dalam surat Ali Imran ayat ke-102 yang sering kali kita mendengarkan sang khatib mengutip ayat ini agar kita benar-benar memegang dengan sungguh-sungguh, agar kita menjaga dengan sekuat tenaga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, alangkah bahagianya kita dipanggil dengan orang yang sebagai orang yang beriman. Kita dihusnuzani oleh Allah, kita diprasangka baik oleh Allah, menjadi bagian orang-orang yang beriman. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Hiduplah hidup yang sesungguhnya, berjalanlah ke jalan kebenaran dengan penuh kesungguhan. Dan jangan sekali-kali wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kita mati, karena kematian adalah sekali. Maka ketika kita mati dalam sekali itu, wa antum muslimun, kita dalam keadaan tetap menjadi orang yang mukmin, yang muslim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan juga kepada kita semuanya, wa innamal a'malu bikhawatimiha, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Semoga saja akhir kita, maaf, tidak sebagaimana pengakhiran dari pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib, di mana Rasulullah telah berkali-kali untuk membimbingnya untuk mengucapkan kalimat syahadat, tapi karena beliau tetap pada tradisi, pada keyakinannya bersama dengan Abu Lahab, Abu Jahal, keyakinan orang Quraisy, Abu Thalib mengakhiri kehidupannya dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Maka siapapun dia yang mati dalam keadaan kafir, meskipun itu paman Rasulullah, meskipun dia yang dulu berjuang mati-matian membela Rasulullah, meskipun ia menjadi bemper kehidupan Rasulullah, tetap keadilan Allah berlaku baginya. Dia masuk neraka, tapi karena doanya Rasulullah, Allah meringankan siksaan bagi Abu Thalib, paman Rasulullah, yang seringan-ringannya siksaan neraka sebagaimana yang dirasakan oleh Abu Thalib. Ia memakai sandal, tapi sandal alas kaki dari neraka, yang ketika dipakai otaknya mendidih. Otak mendidih, saudara, bukan air, bukan bahan-bahan tembaga, tapi ini otak yang mendidih. Karena apa? Saking panasnya alas kaki yang dipakaikan oleh Abu Thalib.
bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah siksaan yang teringan bagi mereka yang su'ul khatimah, yang mati dalam keadaan terjelek. Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Wa kafa bil mauti wa'izun. Cukuplah kematian itu sebagai pengingat kita semuanya. Mungkin seperti saya sendiri yang sering memberikan tausiah, memberikan peringatan, nasihat, terkadang dinasehati oleh kiai yang lain, ustadz yang lain. Mungkin saya, aku wis hafal dalile, aku wis hafal ngene gua. Itu memang bebalnya diri saya, mungkin tertutupnya hati saya. Kalau toh telinga ini masih tertutup tuli dengan kebaikan yang disampaikan oleh orang lain, mata ini tertutup buta dengan kebaikan yang disampaikan oleh orang lain. Kalau saya masih buta dan tuli atas pengingat yang diberikan oleh Allah berupa kematian yang ada di sekitar kita, berupa kematian yang begitu mendadak merenggut saudara-saudara kita di Semeru. Betapa tertutupnya hati ini, betapa kerasnya hati ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, wa kafa bil mauti wa'izon, cukuplah kematian itu sebagai penasehat, sebagai nasihat, sebagai pengingat. Karena kita semuanya pasti kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap apapun yang bernafas, apapun yang hidup di muka bumi ini pasti akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa mati, semua mati menghadap Ilahi. Apa yang dicari akan semua ditinggal mati. Maaf, mungkin syairnya berbeda dan suaranya tak seindah seperti penyanyi yang aslinya. Semuanya akan mati. Jujur, diri ini iri, diri ini cemburu. Cemburu pada siapa? Kepada seseorang yang meninggal dunia kemarin di hari Jumat, tatkala sedang mau naik mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat. Beliau adalah wali kota Bandung, udah kaya, udah seorang pejabat, tapi masih meluangkan waktunya untuk berdakwah sebagai seorang sang khatib. Andaikan diri saya sendiri mungkin ya seorang pejabat seperti itu mungkin gengsi atau nggak mau. Alah, aku sibuk. Sana aja ustaz-ustaz yang lain biar mereka mendapatkan kesempatan. Atau mungkin kalau dalam bahasa saya udah memberikan kesempatan biar dapat rezeki, biar dapat amplop. Saya yakin beliau, Bapak Muhammad Daniel, tak butuh amplop, tak butuh apa-apa karena gajinya sudah lebih dari cukup. Beliau sibuk. Beliau mungkin tak punya waktu karena harus rapat ini, rapat itu, harus kesana kemari, tapi masih sempat-sempatnya. Dan mungkin saja beliau pada saat itu sedang ada rasa lelah, capek, tapi dipendam. Karena memiliki tugas. Untuk apa? Jam, piket, jadwal untuk khutbah Jumat. Allah,
Beliau meninggal dalam keadaan yang dirindukan oleh seorang mukmin semuanya. Coba, bagaimana tidak dirindukan saudara-saudara? Kematian yang terindah. Beliau dalam sadar dalam keadaan berwudu. Pasti seorang khatib Jumat itu kan berwudu dalam keadaan suci coba. Berada di masjid. Ingin mengingatkan orang lain, ingin mengingatkan saudara-saudaranya. Wal asri innal insana lafi khusr, semua manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal baik, amalnya baik, dia beriman. Jadi 4 hal menjadi orang yang beruntung saat itu dilakukan oleh Bapak Muhammad Daniel. Bagaimana kita nggak ngiri, kita nggak cemburu atasnya beliau. Sedang beribadah lagi. Dan ibadahnya tidak gemen-gemen. Pada saat itu menjadi orang nomor 1 di dalam masjid itu. Karena seorang khotib kan orang yang nomor 1. Otomatis jadi imam yang terdepan. Lebih spesial lagi di hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Tapi pikir-pikir, kalau pada Jumat yang akan datang, saya terus pamitan sama istri. Wahai istriku, Kanda pamit, mungkin ini adalah hari yang terakhir, perjumpaan kita yang terakhir. Siapa tahu saya seperti Bapak Muhammad Daniel. Mungkin saya akan kecuconi. Goro-goro wae. Ya Allah ya Rabbi. Tapi bagaimanapun kita harus siap. Tapi harapan kita dipanggil Allah dalam keadaan bersuci. Kita dipanggil Allah dalam keadaan beribadah. Kita dipanggil Allah di tempat yang paling diberkahi, di masjid. Dan kita meninggal di hari yang terbaik. Itulah kematian yang terindah, saudara-saudaraku. Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Tatkala manusia itu meninggal, maka terputus segala amal perbuatan. Bapak Muhammad Daniel terputus amal kebaikan. Dan kebaikannya banyak sekali, kematiannya begitu terindah. Waladin solihan yada'ulah, jelas ia meninggalkan putra-putrinya yang begitu baik. Tidak hanya baik, tapi terbaik. Bagaimana mungkin tidak? Punya 7 anak, semuanya hafid. Saudara-saudariku, semuanya hafal Al-Quran. Tidak hanya anaknya saja, tapi menantunya yang sudah 5 pun itu hafid, itu hafal Quran. Dan 7 anaknya ini hafal bukan dari pondok pesantren, bukan dari orang lain, tapi di tangan orang tuanya sendiri, saudara-saudaraku. Kalau anak kita hafal juz amma dari kita, itu wajar, itu biasa. Kalau anak kita hafal surat Al-Fatihah dari kita sebagai bapak, itu wajar. Tapi ini 7 anak hafalnya dipegang sendiri oleh kedua orang tuanya. Ini kan amal jariyah yang selalu mengalir. Tatkala Bapak Muhammad Daniel berada di alam kubur, pasti alam kuburnya menjadi raudhatan min riyadil jannah, jadi taman-taman surga. Inilah yang kami maksud, kematian yang terindah. Dan kita ingin seperti itu, karena kita tidak bisa terlepaskan dari sebuah kematian. Semua kita pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi kita berharap kepada Allah, ya Allah, izinkanlah kami mati dalam keadaan bersuci, dalam keadaan beribadah, di tempat yang penuh dengan keberkahan, dan di hari yang terbaik. Maka itulah tanda-tanda bahwa kita husnul khotimah. Itulah tanda-tanda kita akan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Aktsiru zikra hadhimil ladzat. Saudara-saudaraku,
kematian saudara-saudara kita. Seperti Bapak Muhammad Daniel pada Jumat kemarin. Dan cerita yang kita baca di grup-grup WA atau media sosial tentang kematiannya Mbak Rumini begitu menyayat hati kita. Itu nasihat bagi kita. Saya yakin, andaikan itu saya, mungkin saja saya memilih untuk lari, saya memilih untuk menjauh, karena saya pilih untuk bersama dengan anak saya, dengan istri saya tinggalkan ibu saya. Alah wis tua wae, tak gotong, tak jak mlayu mesti ya tetap mati. Alah mendingan wis mati, di situ masih ada anak saya yang masih membutuhkan saya. Mungkin saja seperti itu. Tapi kita lihat betapa kasih sayangnya Mbak Rumini sampai mendekap ibunya dan mati bersama dalam dekapan, dalam pelukan. Wa kafa bil mauti wa'iza. Baktinya, cintanya, sayangnya kepada sang bundanya, sama kepada orang tuanya. Itulah dia yang dirindu surga. Itulah kematian yang terindah. Aksiru zikru hazimil ladzat. Maka perbanyaklah untuk mengingat apa? Pemutus kelezatan. Apa yang memutus kelezatan hidup kita itu? Bukan usia, bukan sakit gigi kan dia nggak bisa merasakan enaknya sate, bukan sariawan di lidah kita tatkala kita sedang perih makan sambal, tapi sang pemutus kelezatan tiada lain adalah kematian. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Umar dalam sebuah hadis beliau meriwayatkan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari saya bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansar fasallama ala Nabi. Datang seorang laki-laki dari sahabat Ansor, yaitu sahabat Madinah, kemudian mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, beliau bertanya, wahai baginda Nabi, ayyul mu'minina afdal, siapakah orang mukmin itu yang terbaik ya Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan, mereka yang terbaik akhlaknya yang terbaik, itulah manusia yang termulia. Qala fa ayyul mu'minina aqyas, lalu siapakah manusia yang paling pandai ya Rasul? Aqyas, kaisun pandai, aqyas paling pandai. Qala aksaruhum lil mauti zikran, mereka yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas, dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah manusia yang paling terbaik, mereka yang paling banyak mengingat kematian, dan mereka yang telah paling banyak untuk mempersiapkan dirinya untuk berada pada alam setelah alam dunia ini. Itulah yang terbaik. Saudaraku, ada seorang nasihat yang disampaikan oleh Imam Darda yang patut kita renungkan. Jika mengingat mati, maka anggaplah dirimu akan seperti orang-orang yang telah meninggalkanmu. Jika mengingat mati, maka anggaplah dirimu akan seperti orang-orang yang telah meninggalkanmu. Mereka yang telah meninggalkan kita. Ada yang dalam keadaan mati, dalam keadaan yang terbaik, yang terindah. Ada yang ketika meninggal, ia memberikan satu pengingat, memberikan satu inspirasi, memberikan motivasi. Seperti Mbak Rumini,
seperti Bapak Muhammad Daniel yang memberikan begitu inspirasi terindah bagi kita. Tapi ada juga yang mati tapi meninggalkan sebuah kejelekan. Mati tatkala sedang nenggak oplosan, mati tatkala sedang di tengah judi, mati dan tatkala sedang dalam keadaan zina. Tinggal kita memilih mana yang kita ambil. Karena kematian tak pernah menunggu kebaikan kita. Karena kematian tak pernah menunggu kebaikan kita. Jangan dulu. Muhtadi belum baik, muhtadi belum taubat, muhtadi belum sedekah, nanti saja kalau sudah baik, kalau sudah bersedekah tak cabut nyawa ini. Bukan, malaikat mau tidak seperti itu. Kematian tak pernah menunggu kebaikan kita, tak menunggu kesolehan kita, dan tak menunggu kita mati sebagaimana yang kita inginkan, dalam keadaan suci, dalam keadaan kita beribadah di tempat yang mulia, di hari yang terbaik. Maka dari itu mari kita mempersiapkan dirinya. Kita tidak tahu kapan kita akan mati, dalam keadaan kita mati. Tapi seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan rutinitasnya. Kalau kebaikan yang selalu dilakukan, maka dia akan mengakhiri dalam kehidupannya dengan kebaikan. Kalau zikir menjadi amalan lidah dan hatinya, maka tatkala ia akan meninggal, maka kalimat La ilaha illallah. Jadilah orang yang baik. Serabi kita menunggu datangnya tamu yang pasti akan datang di rumah kita. Dan ketika dia datang, pergi, pasti membawa sesuatu yang itu dari diri kita, ruh kita yang takkan pernah dikembalikan untuk selama-lamanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada salah dan khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.